Halo teman-teman semuanya, kali ini tim KKN PPM UGM Salatiga tahun 2021 melalui kelas inspirasi akan memberikan informasi yang menarik bagi kalian, yaitu mengenai 3 masalah dalam belajar. Karena kita sebagai manusia yang harus selalu belajar, tidak akan mungkin terhindar dari yang namanya masalah-masalah dalam belajar. Nah, apa saja sih masalah-masalah dalam belajar? Yang pertama adalah tidak konsentrasi saat belajar. Mengenai waktu belajar, konsentrasi ini bisa menjadi suatu problem. Kenapa problem? Karena orang dewasa itu rata-rata hanya memiliki waktu fokus sekitar 20 menit, sehingga waktunya sangat terbatas. Namun ada juga yang hanya 5 menit atau 10 menit belajar sudah tidak fokus. Baca buku berjam-jam hanya masuk mata dan tidak masuk ke otak. Solusinya apa? Solusinya adalah Pomodoro Technique yang diciptain oleh Francesco Cirillo. Intinya, karena kita punya fokus yang terbatas, kita harus punya komitmen untuk melakukan sesuatu secara intens dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Dengan cara apa? Pasang waktu 25 menit. Kenapa 25 menit? Karena kita akan menggunakan 20 menit yang pertama untuk fokus belajar tentunya, dan 5 menit untuk istirahat. Namun istirahat ini bisa 10-15 menit. Seiring berjalannya waktu, kita bisa menambah waktu fokusnya. Contohnya, kita yang tadinya 1 menit saja males, tapi gara-gara kebiasaan menggunakan teknik Pomodoro ini, kita jadi tidak mau berhenti belajar karena seru. Namun ada problemnya lagi nih, yaitu sudah konsentrasi namun susah pahamnya. Bagaimana caranya mengatasinya? Ada yang namanya Feynman Technique, di mana metode ini sangat simpel. Kita belajar materi seperti biasa. Setelah belajar, kita jelasin materinya ke orang lain. Makanya kan banyak orang-orang pintar di grup belajar itu banyak ngajarin teman-temannya. Dari situ kita harus ngecek sama mereka yang sudah kita ajarin, paham gak sih mengenai materi yang kita sampaikan? Kalau dasarnya kita mengerti, mereka juga akan mengerti. Sebaliknya, kalau dasarnya kita nggak ngerti, orang lain juga nggak bakal mengerti. Makanya Feynman Technique ini sangat bagus untuk diterapkan. Kita akan beralih ke quote Albert Einstein, di mana kalau kalian tidak bisa menjelaskan suatu materi ke anak kecil, berarti kalian tidak paham akan materi itu. Itu masalah yang kedua. Lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu mengenai kita sudah paham, kita sudah konsentrasi, namun susah menghafal. Karena menghafal ini merupakan suatu keharusan, merupakan suatu tuntunan zaman. Kenapa? Karena kira-kira di zaman dahulu tidak ada internet, tidak ada Google, bahkan tidak ada buku, di mana semua informasi itu harus disimpan di kepala manusia. Karena tidak ada alat yang bisa mindahin isi kepala kita ke sesuatu untuk mengingatnya. Berbeda dengan zaman sekarang, apapun itu kita bisa simpan di smartphone atau di buku atau di Microsoft Word untuk disimpan. Bagaimana caranya untuk mengatasi susah menghafal ini? Salah satunya adalah dengan mencari keterkaitan dengan apa yang kita alami dengan pengetahuan yang baru. Misalnya, kita punya idola pemain sepak bola, Muhammad Salah. Kita ingin menghafalkan tahun kelahirannya, yaitu 1992. Kita bisa nih mengaitkan tahun itu dengan sesuatu yang sudah berjalan di otak kita. Misalnya apa ya? Tahun lahir saya misalkan. Tahun lahir saya adalah 1992, di mana itu sama dengan tahun lahiran dari Muhammad Salah. Karena otak itu isinya neuron-neuron yang saling terhubung, makanya kita juga perlu untuk nyambung-nyambungin sesuatu yang kita tahu dengan pengetahuan baru tersebut. Selanjutnya adalah dari kalian pasti sudah pernah ada yang menonton film Sherlock Holmes. Itu ada suatu metode yang namanya metode Loci, di mana metode Loci ini sudah termasuk menjadi pengetahuan yang sudah ada sekitar ribuan tahun yang lalu. Harusnya, idealnya orang-orang zaman sekarang juga bisa dong memakai metode ini. Gimana caranya? Misalkan kita ingin menghafalkan angka yang susah. Kita bisa bayangin nih, kita berdiri di sebuah rumah. Kita masuk, masih membayangkan, kita masuk ke dalam ruang tamu,
ada satu meja dan satu kursi besar. Nah, berarti angkanya 11. Nah, kita bayangin juga di dalam ruang tamu itu ada 6 lukisan. Dari situ kita balik badan, ternyata ada kalender yang menunjukkan tanggal 9 misalnya. Kemudian kita bayangin terus di ruang tamu itu ada orang yang sedang bermain catur. Papan caturnya 1 dan tentu yang bermain ada 2 orang. 12. Nah, terus kita naik ke atas. Nah, ternyata kita lihat jam yang jarum panjangnya ada di angka 2 dan jarum pendeknya ada di angka 8. Terus habis lihat jam, kita noleh ke kanan. Di situ ada orang yang lagi nonton One Direction. Ada berapa? Ada 5. Ternyata orang yang lagi nonton itu sedang memakai kaos olahraga bernomor punggung 15. 11, 6, 9, 12, 14, 8, 5, 15. Jadi teknik begini sangat bisa untuk dipraktikkan. Tergantung bagaimana kita membayanginya dan tergantung kreativitas kalian untuk ngapalinya. Nah, terus misalkan kita memiliki suatu kalimat yang susah untuk dihafalin. Misalkan begini, menurut Naido dan Bills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status dalam masyarakat. Gimana kita menghafalinya? Sama, kita harus membayangin. Misalkan pemasukan itu uang, atau orang deh. Orang yang benar-benar outfitnya itu gak seberapa, dan yang satunya lagi outfitnya itu tinggi. Kita bayangin 2 orang ini ada di suatu teras. Terus kita masuk ke ruangan lain. Kemudian kita ngomongin masalah diskon. Bisa jadi ada 2 meja makan. Yang satunya mewah dan yang satunya ada meja yang ala kadarnya. Kan kelihatan timpang banget itu. Nah, masih di meja makan ada seorang raja yang sedang dilayani oleh pelayannya, dimana raja itu punya kuasa untuk menyuruh pelayannya, namun pelayannya tidak punya kuasa untuk menyuruh rajanya. Terus masuk itu ke ruang tengah, yang satu sama pasangannya, yang satu jomblo. Itu status dalam masyarakat. Jadi teknik ini bisa banget untuk diterapin seperti Sherlock Holmes. Tinggal pinter-pinternya dan sekreatif-kreatifnya kita dalam bayangin dan ngapalinnya. Dan yang terakhir ada satu lagi teknik yang namanya mind mapping. Teknik ini adalah teknik merapikan pikiran supaya lebih rapi dan terorganisir. Misalkan di rumah kita, di mana orang tua kita ngasih peraturan kalau kunci rumah harus ditaruh di tempat tertentu supaya gampang nyarinya. Nah, mind mapping itu sebenarnya proses merapikan ruangan tersebut, namun di pikiran kita. Intinya kita mulai dari topik utama, baru dicabangin subtopiknya apa. Dirapikan dari situ, dan yang paling penting bukan hasil, tapi proses bagaimana kita bisa membuat mind map secara aktif, dimana disitulah pikiran kita sedang ditata. Belajar itu selalu beban dan susah, gara-gara kita nggak paham tekniknya. Padahal kalau tahu tekniknya, belajar itu asyik. Jangan lupa, dari belajar tiap orang itu berbeda-beda. Nah, itulah yang harus kita cari. Belajar asyik dengan cara